Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani semua, jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organik SM Channel. Nah, Sobat Tani, jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Terima kasih atas dukungan selama ini kepada kami channel Organik SM Channel. Dan Sobat Tani, kali ini saya berada di lahan yang mana ini adalah jenis padi di lahan padi Simbok Mentes ya. Simbok Mentes ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Tani yang mana mempertanyakan bahwa apakah Simbok Mentes ini hibrida atau inbrida. Ya, pertanyaan banyak kan seperti itu, dan ada juga yang menanyakan hasilnya, perawatannya, dan mudah-mudahan bisa saya jawab hari ini, dan saya akan klarifikasi juga bahwa Simbok Mentes adalah inhibrida. In itu artinya lebih kuat lah, lebih kuat ke hibridanya. Jadi genetik dari inhibrida adalah hibrida dan karakternya tidak berubah, yang artinya inhibrida adalah padi hibrida yang lebih kuat genetiknya. Penjelasan dari label seperti itu. Tetapi jadi kontroversi, ada juga yang Simbok ya, Simbok Mentes dan Simbok aja. Nah, Simbok aja itu yang artinya hanya merek Simbok ya, Sobat Tani. Itu bisa diturunkan kawan-kawan, karena saya dan kawan-kawan di sini petani sudah mencoba yang Simbok aja itu diturunkan masih bisa. Jadi masuknya ke bukan hibrida, ke inbrida. Tapi yang kali ini yang saya review, Sobat Tani bisa lihat, ini yang jenis Simbok Mentes ya. Simbok Mentes ini ada inhibrida. Merek dagang inhibrida ini mungkin kawan-kawan juga berpendapat ini hanya sekedar apa ya, untuk menggali penasaran atau pemasaran lah gitu. Oke lah gitu. Tapi saya akan bahas yang inhibrida ini. Inhibrida ini memang termasuk dari Malai ya. Panjang, tidak roboh, batang kokoh, termasuk tahan virus, tahan penyakit. Sobat Tani bisa lihat sendiri seperti apa penampakannya. Luar biasa sebenarnya. Malai panjang, buah gembal, bisa mencapai 300 bulir ini lebih kalau prediksi saya. Daun tebal ya. Jadi Simbok Mentes ini salah satu unggul sih di pesaing-pesaing hibrida lainnya ya, seperti Mapan 05 dan varietas lainnya. Tetapi saya lihat karakternya, kalau hibrida itu memang di pundaknya itu biasanya agak kosong ketika memang nutrisi itu tidak full atau tidak intens dalam perawatan. Saya lihat di sini Simbok Mentes ini memang ya karakternya memang hibrida. Nah, Sobat Tani, jadi jangan terkecoh ya dengan bahasa yang mungkin pernah saya review juga dulu. Simbok Mentes ini adalah salah termasuk dari jenis padi hibrida. Yang namanya hibrida itu diturunkan itu bisa, tetapi belum tentu bagus itu. Kalau masalah bisa sih bisa, tetapi belum tentu bagus. Malainya panjang, bulirnya padat, dan saya suka itu apa ya, warna dari daun ini bisa rata, kuningnya itu merata, matangnya merata, dan umurnya juga sih berimbang lah dengan jenis hibrida yang lain lah ya. Nah, untuk perawatan juga relatif lebih mudah ya dibanding hibrida yang lain. Simbok Mentes ini termasuk lebih mudah untuk perawatannya. Kalau untuk pemupukan ya Sobat Tani tahu sendiri lah, kalau jenis padi hibrida itu pemupukannya seperti apa. Ya harus lumayan makan banyak lah. Nah, ini contoh dari jenis padinya ya, bagus. Kuning bening, berisi,
ya. Kelihatannya padat sih, tetapi nanti kita akan coba kupas. Nah, ternyata matanya itu lebih besar. Cukup besar, bukan lebih besar, cukup besar. Biasanya kalau matanya besar, mata tunas ya itu, biasanya pengaruh di bobot ya. Pengaruh di bobot biasanya. Tapi yang sudah juga memang hibrida biasanya lebih bobotnya lebih kurang dibanding dengan inbrida. Kalau dengan Inpari 32 kalah lah ya, masih bobot di Inpari 32. Kalau hibrida itu biasanya lebih agak enteng. Penyebabnya salah satu ya dari ini, matanya lebih besar gitu. Itu sih yang saya pahami tentang hibrida, yang sudah dites juga seperti itu. Jadi Sobat Tani, masalah simbok mentes ini jadi jangan lagi jadi perdebatan ataupun jadi pembicara yang terlalu berlebih, karena saat ini produksi padi kita sangatlah bagus ketika perawatannya bagus. Jenis apapun yang penting perawatannya maksimal ya. Dan harga hibrida saat ini benihnya mahal pertama. Kedua, sisi lain dari kelemahan dari hibrida. Pertama, mahal benihnya, kadang banyak yang ketipu ya benihnya. Terus juga harga jual dari beras atau padi itu agak di bawah sedikit di padi inbreed ya. Karena dari rendemennya banyak yang nggak jadi gitu. Itu salah satu faktor kelemahan. Keunggulannya sih hasilnya banyak, tonasenya sih banyak, tetapi harganya sekarang ini lebih murah harga padinya. Permasalahannya itu tadi, rendemennya nggak ketemu katanya. Jadi itu saja informasi kali ini Sobat Tani. Mungkin tidak panjang lebar, karena memang padi simbok mentes ini salah satunya kontroversi. Ada 2 jenis ya, saya ingatin kembali. Ada 2 jenis, yang simbok mentes sama simbok aja. Simbok aja ini bisa diturunkan karena sudah terbukti. Dan simbok mentes ini juga bisa diturunkan, tetapi hasilnya tidak maksimal, karena dia cenderung lebih ke hibrida. Saya cukupkan dulu video kali ini dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen channel Organik SMS Channel.